Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisya Fitria Kinanti dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2 kelas A Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari paper yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Dini pada mata kuliah Pengembangan Fisik Motorik Anak yang diampu oleh Bapak Dr. Aam Kurnia MPD dan Bapak Haji Muhammad Fairuzillah MPD MED. Langsung saja kita mulai dari pengertian gadget. Dalam bahasa Indonesia, istilah gadget didefinisikan oleh Marpaung tahun 2018 sebagai canggih yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang dapat menampilkan berbagai macam media seperti berita, jejaring sosial, hobi, dan hiburan. Gadget merupakan alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Selanjutnya yaitu pengertian dari anak usia dini. Menurut NAEYC atau National Association for the Young Children, anak usia dini adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 8 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan seperti taman penitipan anak dalam keluarga atau family child care home, pendidikan prasekolah baik negeri maupun swasta, taman kanak-kanak atau TK, dan sekolah dasar atau SD. Maksud dari pengertian tersebut, anak usia dini membutuhkan perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan pertumbuhannya. Karena pada masa ini, anak berada pada masa golden age atau masa ideal untuk belajar serta menstimulasi kemampuan perkembangan anak, baik itu perkembangan keterampilan motorik, kognitif, serta emosional. Maka dari itu, perlu bagi orang tua untuk menstimulus perkembangan anak dengan berbagai kegiatan. Bisa melalui kegiatan antara anak dengan orang tua atau memasukkan anak ke tempat layanan pendidikan. Karena akan sangat disayangkan jika masa ini terlewatkan begitu saja, karena masa ini tidak dapat diulang kembali. Kemudian selanjutnya, ada perkembangan fisik motorik anak. Perkembangan fisik motorik merupakan perkembangan kemampuan seseorang dalam mengendalikan gerak tubuhnya yang meliputi perkembangan organ dan perubahan fisik seseorang. Perkembangan terjadi melalui gerakan yang melibatkan otot-otot besar atau seluruh tubuh dan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh. Perkembangan motorik anak mengacu pada kemampuan dan proses anak dalam mengendalikan gerak tubuhnya. Hal ini melibatkan perkembangan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu gerakan yang melibatkan seluruh anggota tubuh atau otot besar, dan kemampuan motorik halus yaitu gerakan tangan atau sebagian anggota tubuh atau otot-otot kecil. Kegiatan motorik kasar yaitu kegiatan seperti berjalan, berlari, melompat, ataupun bermain bola. Sementara itu, kegiatan motorik halus yaitu seperti mengambil dan memegang objek yang ada di depan gitu dengan jari-jari atau tangan gitu, menggunting atau menulis. Proses perkembangan motorik anak melibatkan kombinasi dari perkembangan otot, sistem saraf, dan koordinasi gerakan. Selanjutnya, ada pengaruh gadget terhadap perkembangan fisik motorik anak. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif dari gadget terhadap perkembangan fisik motorik anak, yaitu sebagai media pembelajaran bagi anak untuk dapat menstimulus perkembangan anak, seperti game puzzle yang dapat menstimulasi kognitif anak, serta tayangan khusus anak di YouTube yang dapat menstimulasi bahasa anak. Namun di sisi lain, dampak negatif dari penggunaan gadget pada anak lebih mendominasi. Di antaranya yaitu pertama, anak kemungkinan dapat kecanduan gadget karena penggunaannya secara berlebihan dan tidak dengan pengawasan orang tua. Yang kedua, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Anak yang kecanduan gadget fokusnya akan teralihkan oleh gadget sehingga anak lebih memilih memainkan gadget daripada beraktivitas fisik. Ketiga, anak cenderung malas untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik. Seperti yang sudah saya sebutkan dari poin sebelumnya,
Anak yang kecanduan gadget akan mengakibatkan anak mengalami gangguan pemusatan perhatian hingga anak cenderung malas untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Keempat, anak mengalami obesitas atau kegemukan. Anak yang kekurangan bergerak akan menyebabkan kegemukan karena biasanya pada saat bermain gadget anak disertai dengan makanan atau camilan, sehingga tidak bergeraknya anggota tubuh akan menyebabkan kegemukan. Ada pula juga anak yang asyik bermain gadget akan berdampak pada merusak pola makan, sehingga kesehatannya terganggu dan asupannya tidak tercukupi. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengurangi kegiatan fisik yang penting untuk perkembangan motorik anak. Seperti pada poin sebelumnya, anak akan cenderung memilih bermain gadget, sehingga kegiatan fisiknya akan berkurang. Selanjutnya yang keenam, yaitu menyebabkan penurunan kekuatan otot. Karena anak kurang dalam aktivitas fisiknya, anak akan cenderung lemas dan kekuatan ototnya itu menurun. Selanjutnya yang ketujuh, dapat menyebabkan gangguan tulang belakang seperti skoliosis atau kifosis. Karena anak yang bermain gadget cenderung duduk dengan posisi yang tidak beraturan, seperti membungkuk atau membengkok, yang dapat mengakibatkan pada gangguan postur tubuh. Kedelapan, dapat merusak syaraf otak serta menyebabkan mata kelelahan. Penggunaan gadget secara berlebihan akan dapat menyebabkan mata kelelahan hingga merusak otak syaraf karena cahaya yang timbul dari gadget yang berbahaya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget pada anak dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Namun, dampak negatif dari pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan fisik motorik anak lebih mendominasi. Penggunaan gadget bagi anak secara berlebihan dapat menghambat perkembangan fisik motorik anak. Anak yang lebih memilih bermain gadget dengan posisi duduk dan waktu yang lama dapat mengakibatkan anak malas bergerak dan dapat mengalami postur tubuh yang buruk, sehingga sangat diperlukan pengawasan orang tua dan membatasi durasi penggunaan gadget pada anak, serta diperlukan kegiatan yang dapat menstimulus perkembangan keterampilan anak agar perkembangan fisik motorik anak dapat berkembang dengan optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.